Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fidin, azanallahu wa yakum wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah taala yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah taala pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian kita terhadap kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Al-I'tiqad At-Taifah An-Najiyah karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang ragam bid'ah, di mana bid'ah ditinjau dari klasifikasinya di dalam kehidupan manusia. Maka ada bid'ah dalam ibadah dan ada bid'ah di dalam muamalah. Dan pada pertemuan pekan lalu kita telah mendapatkan penjelasan dari mu'alif terkait dengan bid'ah di dalam ibadah. Dan sekarang kita kepada bid'ah dalam muamalah. Beliau sampaikan maya al-bid'u fil muamalat. Al-jawab hiya istiratu ma laysa fi kitabillahi wala fi sunnati rasulih kastiratil wala'i li ghairil mu'tiq. Kama fi qissati Barirah. Lama istarata ahluha al-wala qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahamida Allah wa asna alaihi thumma qala amma ba'du fama balu rijalin yashtarituna syuratan laysat fi kitabillah fa ayyuma syartun laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syartin fa qada'ullah ahaqqu wa syartullahi awsaq wa ma balu rijalin minkum yaqulu ahaduhum a'tiq ya fulanu waliyal wala'u a'tik ya fulan waliyal wala' innamal wala'u liman a'taqa innamal wali'u liman a'taqa wa kadzalika kullu syartin ahalla haraman aw harama halalan. Beliau sampaikan soal berikutnya pada soal yang ke-206, apakah itu bid'ah di dalam hal muamalat, interaksi antara sesama? Jawabannya yaitu mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitabullah dan juga tidak ada di dalam sunnah rasulnya. Contohnya seperti mensyaratkan al-wala bagi yang bukan memerdekakan, yang berhak atas perwalian kepada budak tetapi bukan kepada yang membebaskannya, bukan kepada yang memerdekakannya. Seperti dalam kisah Barirah radhiyallahu anha, di mana Barirah radhiyallahu anha tatkala
tuannya mensyaratkan untuk kemudian siapa yang akan memerdekakannya, tetapi dengan syarat perwaliannya kepada tuannya. Maka Nabi SAW lalu kemudian beliau berdiri memuji Allah Ta'ala, menyanjungnya, lalu beliau bersabda, amma ba'd, apa gerangan atau bagaimana gerangan orang-orang mereka mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, syarat apapun juga, sementara tidak ada dalam kitab Allah, maka itu batil meskipun 100 syarat. Hukum Allah Ta'ala itu lebih benar dan syarat Allah Ta'ala itu lebih kuat. Bagaimana gerangan orang-orang di antara kalian, dia mengatakan, salah seorang di antara kalian, merdekakanlah wahai fulan, sementara perwaliannya untukku. Sesungguhnya al-wala, perwalian itu liman a'taqa, bagi siapa yang memerdekakan. Nah demikian pula seluruh syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam soal jawab di atas bahwa bid'ah dalam muamalah belum memberikan batasan, yaitu mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Nabi SAW. Maka include di dalamnya adalah seluruh syarat yang bentuknya menghalalkan yang haram, atau sebaliknya syarat yang itu mengharamkan sesuatu yang halal. Terkait dengan bid'ah dalam muamalah mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah, maka yang dimaksud tentunya untuk kemudian sebuah syarat menjadi bid'ah di dalam muamalah itu apabila dengan niat ta'abbud. Dengan niat ta'abbud artinya pada persyaratan itu adalah ada unsur dimaksudkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau kemudian syarat tersebut itu tidak dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, artinya sebagai sebuah kebaikan yang seseorang mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dengan pensyaratan tersebut, maka itu namanya menyelisih, namanya melanggar, namanya berbuat dosa. Apabila pelakunya itu menyadari bahwa hal itu adalah menyelisih apa yang datang dari Rasulullah SAW. Karena bid'ah itu seseorang ketika kemudian melakukannya, dia menganggap itu adalah sebuah yang baik. Baik itu dalam ibadah mahdhah maupun dalam ibadah amah, yaitu di dalam muamalah. Kita banyak melakukan kegiatan yang bersifat muamalah dan di dalamnya ada unsur ta'abbud kepada Allah Ta'ala. Berbuat baik kepada tetangga itu muamalah. Berjual beli secara jujur itu muamalah. Berjual beli dengan menjual hal-hal yang dihalalkan itu muamalah. Dan seseorang mengapa melakukan muamalah dengan hal yang halal? Karena itu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan dia tidak berani melakukan muamalah hal-hal yang haram karena itu dia takut kepada Allah Ta'ala. Ya, nah maka kalau kemudian di dalam muamalah lalu kemudian mensyaratkan dengan syarat-syarat yang menyelisih dengan aturan syariat dan
dia menganggap itu sebagai hal yang baik, maka itu bid'ah. Adapun seseorang di dalam muamalah membuat syarat-syarat yang kemudian itu dia sendiri sadar itu dosa, maka itu bukan bid'ah. Itu adalah sebuah kemaksiatan. Ya, dan bentuk-bentuk muamalah banyak sekali yang kemudian seseorang terkadang dia mensyaratkan dengan waktu tertentu atau tempat tertentu ya, yang dianggap kemudian itu lebih utama, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya hukum syar'i ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ya, yang taklif ada wajib, sunnah, kemudian haram, kemudian mubah, makruh. Berarti ada syarat, ada rukun, ada kemudian sebab dan sebagainya. Alamat-alamat yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, maka kita tidak boleh meletakkan berbagai macam kriteria dalam muamalah yang itu diniatkan ta'abbud kepada Allah Ta'ala, sementara tidak ada dalam kitab Allah Ta'ala atau sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang jelas-jelas adalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya di dalam kegiatan jual beli misalnya, kemudian seseorang mensyaratkan dengan syarat tertentu, mungkin bahwa dia mensyaratkan nanti harinya di hari A, dengan anggapan bahwa pada hari tersebut adalah lebih utama untuk untuk berjual beli. Jadi hari tertentu itu hari bagus untuk untuk berjual beli. Atau kemudian menjenguk orang sakit, boleh menjenguk, tapi syaratnya di hari ini, karena itu adalah hari baik untuk untuk menjenguk orang sakit. Itu adat, dan memang adat kita ada, maksudnya menjenguk orang sakit itu di hari-hari tertentu. Menikah itu muamalah, kemudian ada hari-hari bagus untuk hari menikah, bulan-bulan bagus. Maka siapa yang menikah di bulan Maulud, bulan Rabiul Awal, karena yaitu atau seorang mensyaratkan kalau mau menikah anak saya syaratnya pelaksanaannya di bulan Rabiul Awal, dengan itikad bahwasanya yaitu adalah yang baik, afdol dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, berbeda kalau kemudian syaratnya di bulan Syawal ya. Kenapa? Soalnya slownya di bulan Syawal. Slownya itu di bulan Syawal. Di bulan-bulan yang lainnya saya sibuk, susah. Nah, itu tidak terkait dengan ta'abbud. Tapi kalau kemudian syaratnya di bulan Syawal dan itu adalah niat ta'abbud, bahwa ada afdholiyah di bulan itu dibandingkan bulan yang lainnya, masuk ke dalam masalah bid'ah. Dan banyak sekali atau kemudian seseorang ya, apalagi yang mengharamkan yang halal, artinya tukar menukar dengan syarat ada yang sesungguhnya secara syarat itu riba, tapi dia syaratkan, dan itu dianggap sebagai bentuk kebaikan bagi yang dipinjami kepada yang meminjami, hutang piutang, tapi mensyaratkan adanya adanya pengembalian yang lebih. Tidak harus dalam bentuk uang ya, mungkin ya, tapi nanti selesai saya dikasih hadiah ya, kan dia tidak mensyaratkan pengembalian persentase dari hutang, cuma dia ya, saya akan pinjami antum, tapi syaratnya
ya nanti pas mengembalikan plus ya bawa gula teh lah misalnya, ya sekedar gula teh sebagai bentuk terima kasih kamu kepada saya gitu misalnya, dan itu dianggap sebagai kebaikan itu apa. Dan yang pihak yang apa, yang meminjam juga setuju syarat tersebut ya, setuju syarat tersebut karena apa, merasa apa, sudah ditolong. Maka kalau cuma gula teh mah apa, ya siap, tapi itu disyaratkan, itu muamalah. Dan lain sebagainya dalam aktivitas muamalah seseorang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ya termasuk mungkin dalam apa ya yang banyak terjadi dalam hutang piutang, dan dianggap itu sebagai hal yang mubah, dan itu justru kalau nggak begitu namanya ya enak men yang ngutang gitu ya, enak sekali ya. Memang hutang piutang adalah apa, urusan tabaru, artinya dia tahu, artinya dia murni ala sifat menolong, tidak ada unsur mengambil keuntungan sama sekali dalam hutang piutang. Dan termasuk di dalamnya adalah di dalam adat istiadat ya, karena adat istiadat yang berlaku adalah bagian dari kehidupan muamalah, bukan dari ibadah mahdhah. Tetapi kalau kemudian seseorang di dalam adat istiadat yang berlaku, kemudian di sana ada unsur ta'budi, maka itu termasuk di dalamnya bid'ah. Termasuk berbagai macam hari ya. Hari A, hari B, di mana ada pengkhususan hari tersebut karena berbagai macam ihtifal, perayaan hari-hari besar yang seseorang meyakini itulah bagian dari kebaikan, ada nilai pahalanya di sisi Allah Ta'ala dengan aktivitas tersebut, meskipun aktivitasnya permainan, aktivitas pada kegiatan tersebut permainan. Bukankah ketika Nabi mengganti hari-hari raya yang ada menjadi 2 hari raya, juga dulu orang-orang kafir melakukan permainan di hari raya mereka, kegiatannya permainan. Dan kita pun juga kalau seandainya di hari raya kita bermain, itu bagian dari apa? Bagian dari sunnah. Ya tentunya dengan permainan-permainan yang dihalalkan oleh syariat. Jadi mengadakan berbagai macam perlombaan di hari raya kaum muslimin. Itu memang itu hari raya, hari bersenang-senang, dan di dalamnya itu kita bisa bermain-main, melakukan berbagai macam permainan yang dihalalkan secara syar'i. Maka kalau kemudian menetapkan hari-hari perayaan di luar hari-hari yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu bagian dari muamalah adat istiadat yang kemudian bid'ah. Apabila seseorang sengaja melakukan hal-hal tersebut, itu ada mencari pahala di sisi Allah Ta'ala sebagai pemuliaan kepada Allah Ta'ala dan sebagainya yang diniatkan ta'abudi. Dan banyak sekali adat istiadat yang berlaku ya, seperti berbagai macam kegiatan khusus yang terkait dengan waktu-waktu tertentu, dari waktu kehamilan misalnya. Maka hamil 4 bulan ada apa, ngupati, nanti 7 bulan ada mitoni. Kemudian karena itu adat istiadat, maka dianggap sebagai hal yang nggak apa-apa. Atau mitoni tapi tidak harus pas pada harinya, tapi ya tujuannya mitoni walaupun tidak tidak pas pada harinya, tapi kan niatnya mitoni, di mana ada itikad bahwa usia bayi ketika 7 bulan itu ada ada sesuatu yang semestinya dirayakan. Nah, dari mana penetapan waktu-waktu tersebut? Ya.
Apalagi kalau kemudian itu berlatar belakang dari keyakinan-keyakinan jahiliyah. Betul bahwa tidak setiap produk jahiliyah itu haram selamanya, tidak dipungkiri ya. Tidak setiap produk jahiliyah itu adalah haram selamanya. Produk jahiliyah yang hal itu malah adat istiadat jahiliyah, tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu maka kemudian itu sudah menjadi adat kebiasaan kaum muslimin, dan di dalamnya tidak ada unsur i'tiqad tertentu pada diri kaum muslimin, sehingga yang soleh maupun yang toleh sudah melakukannya, maka ya, tidak lagi menjadi tasabuh dengan orang-orang kafir. Tetapi apabila itu dilakukan oleh kaum muslimin dan di dalamnya ada unsur ta'abud dan ada penentuan waktu tertentu atas sebuah peristiwa tertentu, dan diyakini bahwa pada waktu-waktu tertentu itu adalah semestinya seorang melakukan demikian dari berbagai macam wujud pengabdian kepada Allah Ta'ala, maka itu bisa masuk kategori bid'ah dalam muamalah, bid'ah dalam adat istiadat. Kalau kemudian ini pintu dibuka, maka ya sebagaimana apa yang kita dapatkan pada hari ini, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang diyakini bahwa di dalamnya apa yang dilakukan itu merupakan kebaikan selama yang dilakukan bukan kemaksiatan, dengan penentuan waktu tertentu, tempat tertentu sebagai ta'abudi, sebagai nilai ibadah tertentu. Nah, maka kalau kemudian tidak ada dalil tempat tertentu atau waktu tertentu untuk melakukan sebuah adat istiadat atau muamalah, maka tidak mengapa. Tetapi ketika kemudian diyakini bahwa melakukannya di tempat tersebut atau melakukannya pada waktu tersebut itu adalah sebagai bentuk ta'abud kepada Allah Ta'ala, maka itu masuk nanti dalam kategori beda. Seseorang bersyukur istrinya hamil, kemudian dia bagi-bagi besek kepada tetangga sebagainya. Alhamdulillah setelah penantian sekian lama maka istri saya sekarang hamil, sebagai rasa syukur kepada Allah. Ya, itu bagian dari muamalah, bagian dari muamalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Seseorang selesai bangun rumah, kemudian bersyukur kepada Allah udah beres, kemudian dia kepada dia memberikan makanan kepada tetangga dan sebagainya, mengumpulkan untuk kemudian ngajak ke makan-makan. Tetapi kalau kemudian persis hari setelah 1 bulan rumah ditempati, maka semestinya diadakan syukuran. Apabila tidak, itu termasuk orang yang nggak bersyukur misalnya kan. Jadi kalau 1 bulan sudah tempati belum ada syukuran, berarti termasuk yang kurang bersyukur. Kehamilan 7 bulan nggak ada nggak ada aktivitas sebagai bersyukur, nggak ada kegiatan untuk kemudian syukuran, berarti ini dianggap orang yang kurang bersyukur kepada Allah Ta'ala ya. Sehingga apalagi kemudian itu menjadi ketetapan yang kemudian diberlakukan di tengah-tengah masyarakat, sehingga aib seseorang kalau kemudian sudah 4 bulan dan nggak ada ngupati, sudah 7 bulan dan sudah nggak ada mitoni, itu aib. Maka kemudian ketika seorang muslim, seorang sunni melakukannya di hari-hari tertentu tersebut, kemudian ideaan mengklaim semata-mata itu bersyukur, kenapa mesti dikaitkan dengan 4 bulan atau 7
bulan. Kenapa tidak ketika kemudian seseorang hamil atau ya setelah ya nantilah jelas-jelas kalau udah mau atau sekalian kalau udah lahiran sekalian sebagainya. Dan bersyukur kan tidak mesti kemudian ada kegiatan makan-makan dan sebagainya, apalagi plus nanti berbagai macam kegiatan yang ada atau pelaksanaan yang ada, ya ada yang buat ini, yang dibuat ini, jenang mesti merah putih, kemudian ini sebagainya, banyak sekali rentetannya. Maka kalau kemudian dipermudah untuk kemudian dibuka peluang, yang penting tidak persis di harinya, yang penting maka kan seorang itu, kaum muslimin pada umumnya yang penting fatwanya boleh aja gitu. Adapun kemudian ketentuan syarat-syarat harus begini maka tidak akan dipatuhi. Yang penting endingnya boleh enggak gitu. Oh boleh, ya udah gitu. Akhirnya yang dijadikan patokan adalah bolehnya. Ya, maka ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Jadi bid'ah itu tidak hanya dalam ta'abudi ya. Tidak hanya bid'ah dalam aktivitas ritual ibadah atau seremonial ibadah yang murni itu ibadah mahdhah, tetapi bid'ah itu juga bisa terjadi dalam muamalah, adat istiadat. Dan patokannya di sini jelas sebagaimana yang disampaikan mu'alif, apabila seorang mensyaratkan sebuah syarat yang tidak ada dalam kitab Allah atau sunnah Rasulnya, atau menghalalkan yang haram, sebuah syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan itu diniatkan sebagai ta'abudi. Ya, bagaimana kalau kemudian ada seseorang ya wanita, dia mau dinikahi dengan syarat suaminya tidak poligami. Apakah itu syarat mengharamkan yang halal? Itu tidak. Ya. Sah saja baginya untuk kemudian mensyaratkan dengan syarat dia tidak mau dipoligami, karena sebagian menganggap itu sebagai syarat yang mengharamkan yang halal. Itu bukan syarat mengharamkan halal. Poligami tetap syarat yang halal, tetapi dia adalah tidak mau dipoligami, maka disyaratkan sebelumnya untuk kemudian tidak mempoligami dirinya. Tinggal calon suami mau ambil, nggak mau ya sudah. Kalau kemudian dia syarat itu diokekan, diiyakan, dan kemudian nikah, ya sudah. Berarti selama menjadi suaminya dia tidak memadukan istrinya, kecuali istrinya tanazul. Artinya udahlah Pak, syarat yang kemarin itu sudah, daripada nanti saya syaratkan antum mencari saya, udahlah monggo aja gitu. Atau ternyata setelah saya pikir-pikir saya mau poligami aja, kan dulu ada syaratnya. Ya karena ada syaratnya itu maka ya, saya kamu cerai, saya mau poligami biar saya bisa poligami. Sebab selama sama kamu nggak bisa kan, karena udah ada syaratnya. Saya patuh sama syarat tersebut. Wah kalau begitu mang udahlah nggak usah lah. Ya sudah, karena jadi itu hak adami, dia dua batalkan ya sudah, berarti sudah dia batalkan sendiri syaratnya. Maka ketika sudah dibatalkan ya berarti sudah tidak disyaratkan lagi. Tetapi seorang muslim adalah inda surutihim, al muslimuna inda surutihim. Seorang muslim itu semestinya dia patuh kepada syarat yang disyaratkan, selama syaratnya itu adalah bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Karena setiap syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu batil meskipun 100 syarat. Kullu syartin laisa fi kitabillah bahwa batil walau kana mi'ata syarat, meskipun itu 100 syarat sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana mi'ata syartin.
Ya, fa ayyuma syartun laisa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Nah, demikianlah ikhwafin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang perlu ditekankan di sini bahwa bid'ah itu tidak hanya di dalam urusan ibadat, tetapi juga bid'ah ada dalam urusan muamalat dan urusan adat istiadat. Maka tidak serta-merta seorang itu membantah cap bid'ah ketika dicap bid'ah dengan ini kan urusan apa? Muamalah, ini kan urusan adat. Ya, seakan-akan itu membatasi bahwa bid'ah itu hanya dalam urusan ibadat. Kapan saja dalam urusan adat maupun urusan ibadat, tetapi di dalamnya ada niat ta'abbud kepada Ta'ala dengan apa yang dilakukan tersebut, maka itu adalah bid'ah apabila tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, atau di dalamnya ada penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini. Karena soal berikutnya beda tema, itu tentang sahabat Nabi, tentang bagaimana mauqif Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Ya, kalau ada pertanyaan maka dipersilahkan. Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Ya, jadi etikot orangnya. Kalau kemudian etikat orangnya itu adalah dia mencari pahala di sisi Allah Ta'ala dengan hal itu, dia yakin dia itu dalam keridhaan Allah Ta'ala, dia meyakini itu diridhoi oleh Allah Ta'ala sehingga dia tidak dimurkai oleh Allah Ta'ala dalam hal tersebut, maka itu adalah bid'ah apabila mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, menyelisih apa yang diwajibkan oleh syariat atau diharamkan oleh syariat. Adapun kalau kemudian dia tidak ada i'tiqad ubudiyah kepada Allah Ta'ala, itu namanya orang menyelisih perintah Allah Ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan hal yang haram dengan apa yang dilakukannya. Dan maka kembalinya kepada apa? Kepada bagaimana i'tiqad seseorang, antara dia berdosa atau dia bid'ah, atau antara dia melakukan hal yang mubah atau antara dia melakukan hal yang bid'ah. Karena kebetulan pelaksanaannya sama kan, ya, pelaksanaannya sama di hari yang sama. Cuma yang satu ada i'tiqad, yang satu tidak. Nah, yang ada i'tiqad itu dia telah bid'ah dengan i'tiqad yang ada. Sementara yang tidak ada i'tiqad maka dia ya adat biasa. Dia melakukan adat atau dia melakukan muamalah. Sekarang kalau kemudian seorang dia berhutang lalu ketika mengembalikannya dia melebihkan, maka tidak mengapa kan, selama tidak disyaratkan. Si B ini si A, si B ya, dia ketika mengembalikan ternyata melebihkan, dan ternyata mengapa dia melebihkan, karena sebelumnya sudah disyaratkan dan itu dianggap sebagai kebaikan ya. Syarat yang tetapkan dianggap no problem ya, itu bahkan setuju dia ya, dia sangat ya, sudah berterima kasih, setuju. Berarti ini bisa menjadi bid'ah karena menghalalkan yang haram, dan dosa kalau dia sadar itu adalah apa? Riba. Jadi kembalinya kepada i'tiqad. Maka terkadang seseorang itu dia hadir di kegiatan bid'ah, tapi belum tentu dia melakukan bid'ah, dia berdosa. Kan dia satu tempat dalam perayaan bid'ah. Yang satu dia adalah hanya supaya nggak jadi bahan apa? Gunjingan, walaupun hatinya apa? Dia nggak setuju, maka dia adalah berbuat
sah. Tetapi mereka yang melakukannya dengan i'tiqad itu sebagai mencari pahala di sisi Allah Ta'ala, maka merekalah yang berbuat bid'ah. Yang bedakannya apanya? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Karena niat itu di antara fungsinya adalah membedakan antara adat atau ibadah. Artinya niat mencari seseorang itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, atau sedang melakukan hal yang mubah, atau bahkan tadi sedang melakukan hal yang dosa. Ya, maka tentunya lebih ringan yang secara hukum yang dia hadir karena tadi, ya, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan baginya, maka dia hadir walaupun i'tiqadnya tidak memiliki i'tiqad bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan demikianlah ikhwafidin rahimani wa rahimahullah, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan masalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.